one thing that we will change is we will be installing a few bidets into Gracie Mansion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Covizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Covizen semuanya, dalam sejarah mungkin Mamdani itu adalah seorang muslim pertama yang menjadi wali kota di New York, Amerika. Ya, meskipun sekarang kita melihat kegaduhan yang dibuat oleh Trump, ya mungkin Trump terlihat seperti orang bengis yang sekarang melebarkan kekuasaannya kemana-mana, mempromosikan Amerika adalah sebagai penguasa dunia, polisi dunia yang memegang segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, yang paling berkuasa, paling hebat, paling jos gandos, gitulah bahasa kita. Tetapi ada sisi lain, yaitu New York telah memilih seorang muslim, Mamdani, sebagai seorang wali kota. Dan ini ada pergeseran nilai. Sebetulnya kekejaman Trump itu, kebengisan Trump itu sendiri sudah ditolak mati-matian oleh rakyatnya. Tapi ingat, banyak orang berkata bahwa terkadang orang waras tidak bisa mengukur kegilaan daripada penguasa. Karena pada dasarnya entah apa yang dicari penguasa. Perang siapa yang menginginkan? Para penguasa, bukan rakyat, bukan manusia biasa seperti kita, enggak. Tapi itu dimulai dari mana? Dari penguasa. Invasi siapa yang melakukan? Penguasa. Yang mengeruk tambang secara gila-gilaan siapa? Penguasa. Yang hutang ke sana kemari siapa? Penguasa. Yang menginginkan hidup mewah-mewahan dan membuat rakyat sengsara menderita siapa? Ya, penguasa. Jadi kadang orang biasa, orang yang nalarnya cerdas saja nggak bisa mengukur kegilaan para penguasa, saking nggak ngotaknya mereka itu. Nah, begitu juga kalau kita melihat Trump saat ini, rakyatnya sudah cuek bebek, sudah sangat muak sekali dengan apa yang dilakukan oleh Trump. Bahkan demo di mana-mana juga tidak didengarkan. Trump itu mengambil keputusan sendiri, keputusan pribadi. Arogansinya dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika itu masih penguasa dunia. Tetapi di sisi lain, New York mempunyai seorang wali kota muslim pertama di kota itu, dan sejarah pertama yang ada di Amerika. Ada hal menarik di sini. Ketika kota New York sekarang, yang notabene-nya banyak orang-orang Kristen di sana. Ya, mungkin masih banyak lah, walaupun tidak sebanyak dulu. Banyak orang muslim sekarang di sana, tetapi orang Kristennya juga tetap banyak. Tapi ada demam yang sedang melanda di sana, yaitu demam mengikuti gaya kehidupan seorang muslim. Apa itu? Cebok. Jadi Mamdani itu sedang mempromosikan, sedang mengkampanyekan bahwa cara hidup paling sehat itu adalah cara hidupnya seorang muslim yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Atau bahasa sederhananya, Mamdani sedang mengajari rakyat Amerika untuk bercebok dengan cara yang benar, yaitu dengan air, bukan dengan tisu toilet. Karena pada banyak penelitian dikatakan bahwa sekedar tisu toilet dilap-lap itu nggak bersih. Itu sangat-sangat tidak bersih. Contoh saja, ketika tangan kita terkena kotoran, kita lap saja pakai tisu, kan nggak mungkin kemudian habis itu kita salaman sama orang lain. Itu masih bau kotoran gitu. Kita ndulit telek lincung misalkan, tahu kan telek lincung, kotoran ayam gitu, yang baunya nauzubillah, ampun. Terus kemudian kita lap cuman pakai tisu doang. Terus habis itu kita salaman sama orang. Yakin ada orang yang mau salaman dengan kita? Kan nggak ada. Alangkah baunya pantat orang yang dia itu, mereka habis buang hajat kemudian ceboknya pan pakai tisu, nggak pakai air. Itu. Nah, saat ini Mamdani sedang memperkenalkan gaya itu, dan itu disambut bagus oleh orang-orang Amerika, terutama orang-orang New York. Dan mereka merasakan betul khasiatnya dan merasakan betul hasilnya. Efeknya itu mereka merasakan lebih bersih, lebih nyaman, dan baunya lebih enak gitu. Lebih rileks saja gitu dengan menggunakan air. Jadi mereka itu memastikan bahwa kotoran itu bersih dari tubuh mereka. Itu yang terjadi. Nah, Covizen semuanya, ingat baik-baik, di dalam Islam yang namanya cebok, ya namanya istinja, itu ada dua jenis. Pertama dengan menggunakan air, dan inilah yang diajarkan, ditekankan oleh Islam. Orang selama masih ada air, maka dia wajib ceboknya dengan air.
Kalau nggak ada air, terpaksa harus menggunakan sesuatu yang lain, malah boleh menggunakan dedaunan yang bisa membersihkan, dengan batu-batuan yang bisa membersihkan. Kemudian bisa juga menggunakan tisu kalau itu memang digunakan untuk membersihkan karena nggak ada air. Tapi kalau ada air, seorang muslim wajib menggunakan air sebagai alat untuk istinja atau cebok. Dan ini betul-betul dipraktekkan oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada di seluruh dunia. Dan yang lucu lagi adalah alat yang diperlakukan seperti kita di Indonesia ya. Kalau kita, mohon maaf, biasanya kalau kita pakai WC jongkok itu kita perlakukan itu seperti mainan ya, kita sambil jongkok sambil kita pencet-pencet gitu kan, ya kan, sambil jongkok. Pasti kalian pernah merasakan itu ya, seneng gitu ketika kalian mohon maaf beol di WC jongkok, kemudian ada semprotan itu, kalian mainin tuh, serat gitu. Selain untuk cebok, itu juga untuk mainan kalian di kamar mandi biar nggak bosen. Pernah pasti kalian, termasuk saya juga pernah, karena kita juga jarang-jarang pakai WC yang seperti itu. Biasanya kalau kita ke hotel, kita pergi kemana yang tempatnya agak mewah, baru kita pakai WC yang duduk. Kalau WC yang jongkok, WC yang biasa ya, kita kan nggak ada yang seperti itu dan nggak perlu pakai yang seperti itu. Tapi artinya itu adalah hal yang sangat umum di Indonesia, di mana toilet-toilet duduk di Indonesia pasti ada semprotan seperti itu, tapi tidak umum di Amerika. Dan sekarang setelah dipromosikan oleh Mamdani, alat-alat seperti itu mulai berada di toilet-toilet Mamarika yang dulu nggak pernah ada, sekarang ada. Dan orang-orang Mamarika sekarang baru merasakan, baru tahu ternyata ada kenyamanan yang diberikan oleh orang-orang muslim ketika mereka mengajarkan sesuatu untuk masalah kebersihan dengan sebersih-bersihnya. Ketika itu dijalankan, ada kenyamanan yang mereka dapatkan. Jadi teman-teman semuanya, Mamdani sebagai seorang wali kota di New York, sejarah, bukan hanya sekedar sejarah muslim pertama yang menjadi wali kota New York, tetapi dia juga mencetak sejarah. Dia mengajarkan kepada orang-orang New York bagaimana caranya berbersih, membersihkan diri setelah cebok, setelah beol itu dengan cara yang benar, dengan cara yang higienis, yang betul-betul bersih, clean gitu. Dan itu sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini juga mengingatkan kita bagaimana sejarah dulu Eropa, bangsa-bangsa barat di masa lalu, abad pertengahan yang disebut sebagai Dark Age. Masa kegelapan bagi orang-orang orang-orang Eropa, orang-orang Kristen di masa lalu. Ketika Islam sudah terang benderang, mereka umat Islam sudah punya teknologi yang begitu canggih, sedangkan orang-orang Kristen, orang-orang di Eropa itu masih hidup di dalam kegelapan. Bahkan sanitasi di sana, masalah beol, masalah buang air besar, air kecil itu jadi masalah yang sangat luar biasa. Yang penyakit di mana-mana disebabkan karena mereka beol dan pipis sembarangan di tempat-tempat yang terbuka. Bahkan mereka itu, ya mohon maaf, kotoran-kotoran di belakang rumah, samping rumah, kotoran orang, bukan kotoran ini ya, bukan kotoran ayam, kotoran orang itu di mana-mana, yang itu membuat penyakit berjamur di sana. Banyak orang-orang terjangkit penyakit disebabkan hal itu. Sedangkan kaum muslimin, kota-kota yang dulu dipegang oleh kaum muslimin, yang dikuasai oleh kaum muslimin, terkenal dengan kebersihannya, terkenal dengan kerapiannya, terkenal dengan kemajuannya. Sementara orang-orang Eropa, orang-orang Kristen itu masih dalam keadaan gelap gulita. Sekarang mungkin juga seperti itu. Di sisi lain, orang-orang Barat, orang-orang kafir itu teknologinya canggih. Tetapi di balik kecanggihan mereka itu, mereka juga masih punya sisi-sisi primitif, terutama dalam masalah mensucikan diri. Setelah mereka beol, setelah mereka pipis, itu mereka bodoh amat. Kadang juga nggak cebok gitu kan. Hanya orang Islam yang punya aturan bahwa setelah pipis, setelah itu wajib untuk istinja, wajib untuk cebok. Karena dengan kebersihan itu kita nanti akan sholat, menghadap Tuhan itu harus dalam kondisi yang suci. Kalau masih ada najis yang nempel di tubuh seorang muslim, ketika dia menghadap Tuhan itu akan dipertanyakan sah atau tidak. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah mengajarkan kepada kita. Rasulullah pernah berjalan dengan para sahabatnya, kemudian ada dua kuburan. Rasulullah mengatakan pada para sahabatnya, mereka dua kuburan ini sedang diazab dengan azab yang sangat berat disebabkan dosa yang kecil. Yang pertama adalah namimah, orang ini suka mengadu domba. Nah, yang kedua adalah orang yang tidak menjaga dirinya dari hal-hal yang sifatnya najis, termasuk
air kencingnya. Jadi kuburan yang kedua adalah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia tidak menjaga dirinya dari air kencingnya. Setelah kencing dia nggak cebok. Ketika dia kencing, dia tidak memperhatikan air kencing itu nyiprat kemana, sehingga pakaiannya kena. Setelah kencing dia nggak cebok, tidak membersihkan diri, sehingga dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karena perbuatan kecil itu. Bayangkan, ternyata perilaku kecil yang menyimpang ini di hadapan Islam sangat luar biasa dahsyat, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan azab yang sangat besar bagi pelakunya. Lihat, sedetail ini Islam mengajarkan tentang kebersihan. Nah, kaum muslimin di seluruh dunia itu secara pribadi, ingat, kebersihan secara pribadi itu unggul daripada kaum-kaum yang lain. Tetapi kebersihan lingkungan biasanya kita kalah. Kita bisa melihat di mana kaum muslimin banyak tinggal. Secara pribadi mereka sangat menjaga. Kaum muslimin itu menjaga diri dari najis. Kalau kena najis langsung dicuci, bahkan menggunakan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Mereka setelah ceboknya juga dengan air. Perhatian mereka terhadap najis, mereka sangat luar biasa. Tetapi terkadang mereka dengan keadaan lingkungan, kebersihan lingkungan mereka dan apa yang ada di luar diri mereka, itu yang kadang mereka lalai. Padahal Islam sebetulnya mengajarkan kebersihan bukan hanya sifatnya pribadi, tapi kebersihan lingkungan, kebersihan yang apa ada di sekitar kita, itu semuanya diperhatikan di dalam Islam. Jadi kalau kita melihat ajaran Islam itu sudah sangat sempurna. Muslim yang tidak sempurna, Muslim yang terkadang lalai, bagus untuk pribadinya tetapi jelek untuk secara umumnya atau secara globalnya. Itu bisa saja, dan itu bukan kesalahan Islam, tapi kesalahan kaum muslimin, kesalahan muslimnya, bukan kesalahan Islamnya. Tapi kalau misalkan orang-orang di seluruh dunia ini mau melihat sisi-sisi ajaran Islam dari kacamata di mana Islam itu diajarkan, yaitu melalui Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pasti akan menemukan bahwa ajaran-ajaran Islam itu selalu terbaik dan menggunakan aturan-aturan terbaik untuk mengatur seluruh manusia. Dan andaikan kaum muslimin di seluruh muka bumi mau betul-betul mengikuti ajaran Quran dan hadis sesuai dengan apa yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW, tentunya kiblat kebersihan di atas dunia ini adalah kaum muslimin. Tapi sayang, kaum muslimin ini mereka secara personal, secara pribadi mereka sangat bersih untuk diri pribadi mereka dari najis, dari kotoran, dari hal-hal yang sifatnya jorok, itu mereka secara pribadi bersih. Tetapi untuk kebersihan lingkungan biasanya mereka yang kalah dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, seperti contoh Jepang, Singapura, kalau dibandingkan kebersihan secara pribadi mereka kalah dengan kita. Kita cebok pakai air, mereka cuma pakai tisu. Tapi kalau kebersihan secara umum, kebersihan lingkungan, kebersihan yang ada di sekitar rumah, lingkungan dan sebagainya, kita yang kalah terhadap mereka. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.